Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam, Val. Kenapa? Ini, Mi, ada tugas teori akuntansi. Lu udah belum? Hah, emang ada tugas? Ada tugas, Mi. Itu loh buat video tentang sistem informasi akuntansi bab 3 yang bab 3. Lu Oh belum? iya, gue lupa. Ayo, Val, buat, Val. Nah, ya kita buat ya. Oke? Oke. Oke. Sejarah sistem pencatatan double entry. Dalam berbagai literatur akuntansi konvensional, banyak ditulis bahwa akuntansi pertama kalinya ditemukan oleh Lucas Pacioli, seorang pendeta Italia dengan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Buku ini diterbitkan pada tahun 1494 di Florence, Italia. Menurutnya, catatan transaksi tidak hanya mencatat pengaruhnya pada satu perkiraan saja, tetapi juga dilakukan pencatatan pada perkiraan yang lain. Kalau kita sependapat bahwa sesungguhnya praktik pencatatan transaksi sudah ada sejak kehidupan manusia, memulai kegiatan ekonomi, maka lain halnya dengan sistem pencatatan akuntansi double entry. Tidakkah jelas apakah sistem pencatatan yang diterapkan pada zaman dahulu kala adalah sistem single entry atau double entry? Menurut Matesik 1987, sistem pencatatan dengan menggunakan double entry sudah ada sebelum Lucas Pacioli menemukannya. Lucas Pacioli sendiri bahkan dalam bukunya menyatakan bahwa apa yang ditulis tentang sistem pencatatan double entry adalah berdasarkan pada metode yang telah digunakan di Finance, Italia yang sudah sejak lama ada dan berkembang. Ia mengakui bahwa dirinya hanya menuliskan sebuah metode pencatatan pembukuan yang telah ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yang sudah digunakan secara umum oleh para pedagang pada masa itu. Lucas Pacioli juga menyatakan bahwa bukan dirinya lah yang menemukan sistem pencatatan atau pembukaan berganda tersebut. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai saldo normal akun. Hubungan antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas dapat dirumuskan ke dalam sebuah persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilities plus equity. Rumusan persamaan akuntansi tersebut bersifatnya baku ya teman-teman, atau mutlak, di mana liabilities harus ditempatkan terlebih dahulu sebelum equity. Ini mengandung makna bahwa kreditor memiliki hak yang pertama atas kekayaan perusahaan tersebut. Setelah itu, sisa aset yang masih ada barulah merupakan hak pemilik modal atau pemegang saham. Sebuah sistem akuntansi dirancang untuk menunjukkan kenaikan atau penurunan saldo masing-masing komponen laporan keuangan. Kenaikan ataupun penurunan saldo ini haruslah dicatat secara terperinci dan terpisah untuk setiap komponen laporan keuangan. Catatan akuntansi yang terperinci dan terpisah inilah yang dinamakan sebagai akun atau perkiraan. Dengan memahami persamaan dasar akuntansi, kita tuh dapat menyimpulkan secara cermat bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi paling tidak 2 akun, bahkan bisa lebih dari 2 akun. Dalam akuntansi, pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan atas dasar atau double entry system, di mana salah satu dari 2 akun tersebut akan dicatat di sebelah debit dan akun satunya lagi di kredit. Dengan kata lain, jumlah antara sisi debit dan sisi kreditnya ini harus seimbang. Maka dari itu teman-teman, kita harus memahami saldo-saldo normal akun-akun tersebut. Misalnya, aset saldo normalnya itu di debit, kewajiban atau hutang saldo normalnya di kredit, ekuitas saldo normalnya di kredit, pendapatan saldo normalnya di kredit, dan beban saldo normalnya di debit. Analisis transaksi dan jurnal. Dalam akuntansi, proses pencatatan selalu dimulai dengan menganalisis setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Analisis ini mengandung pengertian bahwa seorang akuntan harus dapat menentukan pengaruh dari masing-masing transaksi terhadap akun. Pada tahapan ini, akuntan sudah selayaknya memiliki pemahaman yang baik
mengenai definisi atau pengertian dari aktiva, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba kompresif, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian, yang semuanya itu merupakan unsur laporan keuangan. Setelah transaksi dianalisis, langkah selanjutnya adalah mencatat kandungan informasi yang ada pada setiap transaksi ke dalam jurnal. Tentu saja setelah kandungan informasi tadi terjenuhkan ke dalam akun-akun. Transaksi dicatat ke dalam jurnal secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu terjadi transaksi. Jurnal dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum dibuat atas transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Contoh transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum adalah transaksi retur pembelian, retur penjualan, serta transaksi pembelian peralatan dan perlengkapan kantor secara kredit. Jurnal koreksi atau correcting entries, juga penyesuaian, dan jurnal penutup tergolong ke dalam jurnal umum. Jurnal khusus dibagi menjadi: pertama, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pembayaran kas. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai buku besar. Setelah transaksi dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah memposting atau memindah bukukan setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal ke dalam buku besar untuk masing-masing akun. Intinya itu adalah bahwa setiap saldo akun yang masih tercerai-berai dalam jurnal akan diakumulasikan ke dalam buku besar sesuai masing-masing akun. Nantinya buku besar untuk masing-masing akun ini akan memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan dalam mutasi debit atau mutasi kredit yang ditimbulkan dari seluruh transaksi yang terjadi selama periode akuntansi. Dengan kata lain, buku besar untuk masing-masing akun merupakan rincian akumulasi saldo akun terkait yang terdapat dalam jurnal. Pemahaman yang mendalam mengenai saldo normal dan makna debit kredit akun sangatlah dibutuhkan dalam proses penyusunan buku besar. Buku besar dibuat dengan urutan akun seperti yang tercantum pada bagan perkiraan atau chart of account, yang dimulai dengan akun neraca atau kas piutang usaha dan seterusnya. Neraca saldo atau trial balance diperlukan untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan di dalam memposting jumlah debit atau kredit dari jurnal ke buku besar. Kecocokan antara jumlah debit dengan jumlah kredit ini harus dibuktikan pada setiap akhir periode laporan akuntansi. Langkah awal dalam menyiapkan neraca saldo adalah menentukan saldo akhir per periode laporan akuntansi untuk setiap akun. Lihat saldo akhir yang dicetak tebal pada buku besar di atas. Seluruh saldo akhir tersebut untuk tiap-tiap akun akan dipindahkan ke neraca saldo. Perlu ditekankan di sini bahwa neraca saldo dibuat hanya untuk membuktikan bahwa antara jumlah debit dengan jumlah kredit telah sama atau equality. Neraca saldo tidak menjamin dalam kelengkapan dan keakuratan data transaksi. Jika antara jumlah debit dengan jumlah kredit dalam neraca saldo tidak sama, maka berarti terdapat kesalahan posting. Karena dalam double entry system, seharusnya antara sisi debit dengan sisi kredit seimbang. Sebaliknya, jika antara jumlah debit dengan jumlah kredit dalam neraca saldo sama, maka hal ini belum tentu tidak menjamin bahwa semua transaksi telah dicatat secara benar dalam jurnal. Antara jumlah debit dengan jumlah kredit dalam neraca saldo akan tetap sama. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ayat jurnal penyesuaian. Setelah ayat jurnal diposting ke buku besar, lalu disisipkanlah neraca saldo sebelum penyesuaian atau adjusted trial balance. Siklus akuntansi belum selesai sampai di sini. Masih ada beberapa tahapan proses lagi yang harus dilalui hingga akhirnya diterbitkan seperangkat laporan keuangan yang bermanfaat bagi para user. Tahapan proses tersebut diantaranya adalah proses penyesuaian, proses penyajian neraca saldo setelah penyesuaian, dan seterusnya. Pada prinsipnya, ada 4 item yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama adalah beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau utang akrual. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual atau piutang akrual. Yang ketiga, beban yang ditangguhkan atau biaya dibayar di muka.
Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Selanjutnya, raca saldo setelah penyesuaian dan menyiapkan laporan keuangan. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa seluruh transaksi bisnis yang terjadi dalam perusahaan mula-mula akan dianalisis dalam rangka mengidentifikasi akun dan dicatat ke dalam jurnal. Seluruh data transaksi ini yang telah tercatat dalam jurnal lalu akan dipindahkan, bukukan, diposting ke dalam buku besar sesuai dengan klasifikasi masing-masing akun terkait. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan raca saldo, menganalisis data penyesuaian, menyiapkan ayat jurnal penyesuaian, raca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, ayat jurnal penutup, raca saldo setelah penutupan, dan ayat jurnal pembalik. Proses akuntansi yang diawali dengan menganalisa dan menjurnal transaksi dan yang diakhiri dengan membuat laporan dinamakan sebagai siklus akuntansi atau accounting cycle. Produk akhir dari siklus akuntansi ini adalah laporan keuangan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah apa sih kegunaan raca lajur. Akuntan seringkali menggunakan kertas kerja atau worksheet berupa raca lajur untuk mengumpulkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan. Kertas kerja ini berbentuk multikolom yang memuat kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Fungsi kertas kerja ini hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara manual. Kertas kerja juga sesungguhnya berguna sebagai alat bantu untuk memahami alur data akuntansi, mulai dari neraca saldo sebelum penyesuaian hingga menghasilkan laporan keuangan sebagai produk akhir dari siklus akuntansi. Sebagai alat bantu, kertas kerja ini merupakan catatan akuntansi yang sifatnya tidak permanen. Oleh sebab itu tidak termasuk sebagai bagian dari catatan akuntansi formal lainnya, seperti jurnal atau buku besar yang memang dibutuhkan sebagai bagian dari sistem akuntansi. Sifatnya yang bukan merupakan bagian yang formal dari tahapan siklus akuntansi tampak dari bagian arus yang telah digambarkan di atas, di mana kertas kerja ini berada di luar alur tahapan siklus akuntansi. Selanjutnya, ayat jurnal penutup. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai ayat jurnal penutup, perlu diingatkan kembali bahwa neraca sesungguhnya adalah sebuah laporan yang akan menggambarkan mengenai kondisi atau posisi keuangan perusahaan per tanggal tertentu sampai dengan tanggal pelaporan. Sedangkan laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang mencerminkan kinerja atau performance, manajemen, dan probabilitas perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Seluruh akun raca dikatakan memiliki sifat yang permanen dan akumulatif, gulung-menggulung, di mana akun-akun raca ini tidak akan ditutup pada setiap akhir periode akuntansi dan saldonya akan dibawa terus ke periode-periode akuntansi berikutnya. Adapun untuk akun prive atau dividen dan seluruh akun yang ada di dalam laporan laba rugi memiliki sifat yang sementara, di mana akun-akun ini nantinya akan ditutup pada setiap akhir periode akuntansi. Nilai saldo yang melekat pada akun-akun ini, akun prive atau dividen dan seluruh akun yang ada dalam laporan laba rugi, pada akhirnya akan ditransfer atau ditutup ke akun raca, yaitu akun modal dan laba ditahan. Jurnal penutup dilakukan dengan cara pertama, mentransfer seluruh akun komponen laba rugi yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah debit dan kemudian mengkredit akun FPSAR laba rugi income summary. Yang kedua, mentransfer seluruh akun komponen laba rugi yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit dan kemudian mendebit akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, mentransfer saldo laba bersih atau rugi bersih ke akun modal atau laba ditahan, dengan ketentuan bahwa jika laba bersih, maka akun modal atau laba ditahan akan dikredit. Debitnya adalah akun ikhtisar laba rugi, dan sebaliknya jika rugi bersih, maka akun modal atau laba ditahan akan didebit. Kredit adalah akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, mentransfer saldo laba bersih atau rugi bersih ke modal atau laba ditahan, dengan ketentuan jika laba bersih maka akun modal laba bersih akan ditahan di kredit. Debitnya adalah akun laba rugi, dan sebaliknya jika rugi bersih maka akun modal atau laba ditahan akan didebit. Kredit adalah akun ikhtisar laba rugi.
Mentransfer akun Prive, dividen yang memiliki saldo normal debit ke sebelah debit, dan kemudian mendebit akun modal atau laba ditahan. Prive akan mengurangi saldo modal dalam perusahaan perorangan maupun firma, sedangkan dividen akan mengurangi saldo laba ditahan dalam perusahaan perseroan. Oke, yang selanjutnya adalah neraca saldo setelah penutupan. Prosedur akuntansi yang terakhir adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Sesuai dengan namanya, laporan ini hanyalah berisi saldo akhir dari masing-masing akun neraca seperti kas, piutang usaha, perlengkapan, utang usaha, dan seterusnya yang akan dibawa sebagai saldo awal untuk periode akuntansi berikutnya. Jadi dalam neraca saldo setelah penutupan ini sudah tidak ada lagi saldo akun free float atau dividen dan saldo akun-akun laporan laba rugi karena memang telah ditutup lewat jurnal penutup sehingga bersaldo 0. Selanjutnya, ayat jurnal pembalik. Dalam akuntansi, pembuatan ayat jurnal pembalik atau reversing entries adalah sifatnya pilihan opsional. Ayat jurnal pembalik ini biasanya akan dibuat pada setiap awal periode akuntansi dengan cara pembalik ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Ada 4 hal item yang perlu dibuatkan ayat jurnal pembalik, yaitu pertama, ayat jurnal penyesuaian atas beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau utang akrual, seperti beban upah yang masih harus dibayar, utang upah, dan beban bunga yang masih harus dibayar, utang bunga. Ayat jurnal yang kedua, ayat jurnal penyesuaian atau pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan akrual, piutang akrual, seperti pendapatan bunga yang masih harus diterima atau piutang bunga. Ayat jurnal penyesuaian atau biaya muka mula-mula dicatat langsung sebagai beban, bukan sebagai aktiva, seperti biaya sewa dibayar di muka, prepaid rent yang mula-mula dicatat sebagai beban sewa, biaya iklan dibayar di biaya muka yang mula-mula dicatat sebagai beban iklan, dan biaya asuransi dibayar di muka yang mula-mula dicatat sebagai beban asuransi. Yang keempat, ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan diterima di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai pendapatan bukan sebagai utang, seperti pendapatan sewa diterima di muka atau unread rent revenue yang mula-mula dicatat sebagai pendapatan sewa, rent revenue, dan lain-lain. Ingat kembali bahwa unread rent revenue merupakan komponen dari neraca, yaitu sebagai utang, sedangkan rent revenue merupakan komponen dari laporan laba rugi, yaitu sebagai pendapatan lain-lain, other income. Oke teman-teman, materi yang terakhir adalah mengenai apa sih akuntansi dasar kas dan akuntansi dasar akrual. Untuk menentukan jumlah besarnya pendapatan dan beban, biasanya akuntan memiliki 2 dasar pencatatan. Yang pertama adalah dasar kas dan yang kedua adalah dasar akrual. Apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah cash basis atau dasar kas, maka pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana uang kas diterima atau uang kas dibayarkan. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa transaksi pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laba rugi adalah transaksi yang melibatkan arus uang kas masuk ataupun arus uang kas keluar. Besarnya laba bersih atau rugi bersih yang dihasilkan dari selisih antara pendapatan dengan beban akan mencerminkan jumlah bersih uang kas yang dihasilkan atau jumlah bersih uang kas yang dikeluarkan. Selanjutnya, apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah akrual basis atau dasar akrual, maka baik untuk pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana pendapatan dan beban tersebut terjadi tanpa memperhatikan arus uang kas masuk ataupun arus uang kas keluar. Sebagai contoh adalah dalam perusahaan jasa ya teman-teman, bahwa pendapatan akan segera langsung diakui begitu perusahaan telah memberikan jasanya kepada pelanggan, baik apakah sudah menerima pembayaran maupun belum.
Perusahaan yang telah memberikan jasanya tersebut akan langsung mengakuinya sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana jasa tersebut telah diberikan kepada pelanggannya. Demikian juga dalam perusahaan dagang. Apabila perusahaan menjual barang dagangan kepada pelanggan, maka penjual akan langsung mengakuinya sebagai pendapatan atau sales revenue. Tidak peduli apakah penjualan tersebut dilakukan secara tunai ataupun kredit. Perlakuan yang sama juga terjadi untuk pengakuan beban. Beban akan segera langsung diakui dalam periode di mana beban tersebut memang benar-benar sudah terjadi, meskipun belum dibayarkan. Alhamdulillah Mia, ya Allah akhirnya kelar juga. Iya, Val, alhamdulillah. Walaupun agak susah ya dibuatnya, Wah, parah susah banget sih ini. tapi nggak Tapi apa-apa. tetap nih kita dapat ilmunya dari sistem informasi akuntansi. Iya, betul banget, Val. Gila ya. Udah capek Mia, mau tidur ya. Oke? Oke. Oke, makasih ya Mia. Makasih juga, Val. Untuk yang nonton, Oke, jangan lupa like, comment, and and subscribe. subscribe. Bye. Bye. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.